Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat sehat. Menyapa Anda dalam IG Live Karyadi, sahabat sehat menuju sehat. Dengan host hari ini saya Dr. Yoga. Sahabat sehat, bertemu lagi dalam IG Live RS Karyadi. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Krisna Saniadi Prihastomo, spesialis bedah saraf. Beliau merupakan dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Karyadi. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi dokter. Selamat Apa pagi, kabar Dr. hari ini? Yoga. Alhamdulillah, baik, luar Alhamdulillah. biasa. Baik, sahabat sehat, hari ini kita akan membahas bincang-bincang santai mengenai aneurisma otak. Jadi kita sudah kedatangan ahlinya. Jadi dok, aneurisma otak itu apa ya dok? Terus Ya, bagaimana bisa terjadi aneurisma otak? ya oke. Jadi, Dr. Yoga, aneurisma otak itu adalah suatu kelainan pada pembuluh darah. Ya. Jadi kalau kita lihat di seluruh tubuh kita itu kan ada pembuluh darah ya, termasuk di dalam jaringan otak. Dan di pembuluh darah itu bisa mengalami suatu kelemahan di dindingnya. Jadi ada suatu kelemahan di salah satu dindingnya. Kalau kita bayangkan pembuluh darah itu seperti selang air gitu ya. Jadi kalau selangnya satu bagian dia ada kelemahan di dindingnya, maka di dalam selang itu kan ada tekanan air, dalam hal ini darah kalau dalam pembuluh darah ya. Sehingga kalau ada tekanan di dalamnya, ada kelemahan di dinding, maka dindingnya itu lama-lama akan menggelembung. Jadi apa namanya? Nama populernya atau nama lainnya, nama awamnya dari aneurisma otak itu adalah penggelembungan pembuluh darah otak. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Macam-macam sebetulnya. Jadi penyebabnya ini bisa berbagai macam dan paling sering memang dia suatu kelainan yang memang ditimbulkan karena kelemahan dari dinding itu sendiri. Selain itu juga aneurisma bisa disebabkan oleh karena trauma. Trauma itu artinya benturan ya, bukan trauma masa lalu atau benturan ya, tapi benturan yang mengakibatkan adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Kemudian ada juga beberapa yang disebabkan karena proses infeksi. Jadi pada proses infeksi pada dinding pembuluh darah akan menyebabkan kelemahan juga sehingga dia akan menggelembung. Berarti banyak faktor ya dok ya yang Banyak, bisa menyebabkan betul, aneurisma betul, otak. banyak Baik dok. faktor. Eh, jadi kalau dari definisi tadi, Hmm, terus ada kalau gejalanya itu gimana sih dok? Gejala ya. Jadi kita masih tahu tadi kalau kita bayangkan ada pembuluh darah yang menggelembung, gitu ya. Ada pembuluh darah yang menggelembung, maka dengan adanya kelemahan ini, kelemahan dari dindingnya, maka ada risiko untuk pembuluh darah ini bisa pecah. Jadi aneurisma ini nanti akan kita bagi menjadi aneurisma yang sudah pecah dan aneurisma yang belum pecah. Aneurisma yang belum pecah itu hampir tidak menimbulkan gejala. Ya, hampir tidak menimbulkan gejala. Kadang-kadang disertai dengan nyeri kepala, oleh karena dia ada pecah kecil-kecil yang disebut sebagai microbleeding gitu ya. Tapi ketika dia sudah pecah, maka gejala yang timbul bisa sangat hebat gitu ya. Kalau di buku disebutkan di beberapa pasien juga yang kita tangani disebutkan bahwa ketika pada saat kejadian pecah atau rupture ini, maka gejala yang timbul adalah nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat sering dideskripsikan sebagai nyeri kepala seperti disambar petir, gitu ya. Thunderclap headache atau nyeri kepala yang seperti dipukul papan, gitu ya. Pernah dipukul papan? Alhamdulillah belum Belum, dok. jangan sampai ya. Jadi nyeri kepala yang seperti dipukul papan atau disebut sebagai nyeri kepala yang paling berat yang pernah dialami oleh seseorang. The worst headache in my life. Jadi di buku disebutkan seperti itu. Selain nyeri kepala juga kadang-kadang disertai dengan penurunan kesadaran, kemudian disertai dengan kejang, kemudian disertai dengan kalau memang sudah berlanjut bisa disertai dengan muntah, kemudian ada gejala seperti orang stroke, kelumpuhan dan lain-lain. Seperti itu. Berarti memang gejala yang timbul itu bisa bermacam-macam ya dok ya. Bermacam-macam, betul sekali. Kemudian dokter, pemeriksaan medis itu kan ada banyak sekali dok. Ya, ya, Yang betul. perlu dilakukan pertama kali sampai dengan yang paling advance mengenai Oke. aneurisma otak itu apa Ya, saja ya betul. dok? Jadi ini pemeriksaan medis ini memang penting ya. Pemeriksaan medis ini memang penting dan dimulai dari kalau di dunia medis kita sering sebut sebagai uh, apa namanya anamnesis atau history taking. Kita menggali ada nggak keluarga yang pernah didiagnosis aneurisma atau keluarga yang pernah dalam tanda kutip meninggal mendadak tanpa tahu sebabnya. Nah itu kita perlu waspada. Karena apa? Karena
kenapa pemeriksaan ini jadi penting? Karena ternyata aneurisma ini tidak pandang bulu, dok. Jadi aneurisma ini dia terjadi secara teoritis, secara statistik itu terjadi antara 2-5% dari populasi. Artinya apa? Artinya kalau eh, ada 100 orang nih ya di ruangan ini misalkan, ada 100 orang atau yang menonton ada 100 orang, maka 2-5 orang diantaranya punya aneurisma secara statistik. Yang belum pecah karena apa? Tidak bergejala. Bisa saya, bisa dokter Yoga, bisa teman-teman kru yang ada di sini, gitu ya. Lalu bagaimana mendeteksi itu? Maka tadi diperlukan pemeriksaan medis yang history taking. Ada nggak keluarga yang pernah punya riwayat aneurisma yang sebelumnya? Maka itu akan bisa menambah risiko beberapa kali lipat. Kemudian ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis yang nanti dilakukan oleh dokter. Kemudian yang penting nanti adalah adanya screening radiologi, gitu ya. Dan memang untuk aneurisma ini, screening radiologi yang disarankan adalah MRI kepala dengan MRA atau MR angiografi. Kita istilahnya menggambar pembuluh darahnya. Dilakukan oleh teman-teman di radiologi. Seperti itu. Baik. Jadi dari cara yang paling awal dulu anamnesa, Betul. sampai dengan pemeriksaan, nanti Betul. bertahap-tahap. Betul. Betul. Baik. Sahabat sehat juga bisa bertanya mengenai aneurisma dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini sudah masuk satu pertanyaan dari @maria.fitrianti. Apakah gejalanya mirip dengan stroke, dokter? Ya, oke. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari definisi stroke ya, jadi stroke itu definisinya adalah kejadian cerebrovascular event gitu. Jadi kejadian kelainan cerebrovascular, pembuluh darah di otak ya, yang kejadiannya mendadak. Kejadian itu bisa sumbatan, bisa juga perdarahan. Nah, aneurisma ini masuk ke dalam golongan yang perdarahan. Jadi stroke ini, aneurisma yang pecah ini, kalau dia pecah, maka dia digolongkan dalam stroke perdarahan. Seperti itu. Betul. Jadi apakah gejalanya sama dengan stroke? Maka kalau jawabannya adalah kalau dia aneurismanya pecah, maka gejalanya hampir mirip-mirip dengan stroke. Mulai dari penurunan kesadaran, ada kelemahan sisa lambung tubuh gitu ya. Tapi nanti akan disesuaikan dengan aneurisma ini ada lokasinya ada di mana. Karena pembuluh darah ini kan tersebar ya di seluruh jaringan otak ya. Jadi nanti tergantung lokasinya di mana akan menentukan gejalanya seperti apa. Ya, seperti itu dokter. Ya. Kemudian dokter, kalau sudah pecah nih dok, kalau yang aneurisma yang sudah pecah, itu penanganan awalnya yang bisa dilakukan oleh sahabat sehat ketika mungkin di rumah atau ada saudara atau ada kerabat yang terkena itu seperti apa? Ya, oke. Jadi kalau sudah pecah, maka kalau sudah pecah seperti ini ya, seperti penanganan stroke pada umumnya. Kalau sudah pecah, maka kita harus segera bawa ke rumah sakit. Nggak usah dikipasin, nggak usah dikasih minum, nggak usah dikasih minyak kayu putih gitu ya. Segera ke rumah sakit karena apa? Karena kita butuh tahu apakah gejala-gejala tadi menunjukkan dia ke arah aneurisma yang pecah atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara kalau sudah pecah ya, itu dengan cara CT scan dulu kita menentukan apakah ini perdarahan atau bukan gitu ya. Karena gejala stroke itu belum tentu semuanya aneurisma. Harus ditegakkan dulu dengan pemeriksaan dan CT scan kepala. Sehingga kalau ada gejala-gejala stroke ya, ini kita sekarang menuju ke pembahasan stroke-nya secara general. Jadi singkatannya itu adalah segera ke RS gitu. Jadi kalau ada senyum yang tidak simetris, pergerakan yang tidak simetris, pandangan mata yang kabur, kemudian blurry vision, kemudian blurry speech gitu ya, kata-kata yang tidak jelas, maka segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit dan mungkin teman-teman semua di sini perlu mengetahui rumah sakit mana yang punya layanan stroke gitu. Punya CT scan, punya dokter saraf atau dokter bedah saraf, maka segera ke situ. Kadang-kadang kita mampir dulu ke klinik atau mampir dulu ke puskesmas yang kita tahu padahal sudah tahu ini gejalanya gejala stroke gitu. Kadang-kadang itu dalam tanda kutip itu seperti mengulur waktu padahal kita perlu sesegera mungkin menegakkan diagnosis. Jadi memang harus segera mungkin, masyarakat juga harus sudah paham mengenai gejala-gejala. Betul. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat sehat ini dokter, dari @octaviani_5. Untuk neurofibromatosis, apakah ada risiko aneurisma? Ya, oke. Jadi untuk NF ya, untuk neurofibromatosis, saat ini memang secara
secara statistik itu tidak terkait dengan aneurisma, neurofibromatosisnya, tapi justru neurofibromatosis ini terkait dengan munculnya benjolan seperti tumor gitu ya, tumor-like pada sistem saraf pusat. Jadi kalau ditanya apakah NF ini atau neurofibromatosis ini terkait dengan aneurisma atau tidak, sampai saat ini masih belum terbukti. Tapi ada beberapa penyakit-penyakit lain yang kadang-kadang kita tidak mengira bahwa itu ternyata terkait dengan aneurisma. Kalau hipertensi begitu ya, itu sudah jelas ya. Tapi ada namanya autosomal dominan polycystic kidney disease. Jadi gangguan ginjal yang dia sangat terkait erat dengan timbulnya aneurisma di kepala. Gitu. Jadi namanya ADPKD. DPKD. Baik. Tapi untuk NF tadi, untuk neurofibromatosis sampai saat ini masih belum ditemukan kaitannya. Baik. Kemudian lanjut pertanyaan lainnya. Silakan sahabat sehat, jika ada pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Wah, sangat banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Sekarang dari @oki.firmans. Kenapa recurrent aneurisma atau unrupture dindingnya bisa elastik ya, Dok? Ya, oke. Jadi ini kuasanya Tuhan ya. Jadi memang dinding pembuluh darah kita itu dibentuk sedemikian rupa sehingga sekarang ini kita punya 3 lapis dinding pembuluh darah. Ada yang istilahnya tunika intima, media, dan adventitia. Itu semuanya punya fungsi masing-masing. Pada kasus-kasus aneurisma yang tidak rupture begitu ya, aneurisma yang tidak pecah itu maka dindingnya dia memang dinding itu dibuat seperti itu, seperti kalau teman-teman bayangkan seperti selang air gitu ya, tapi dia seperti karet gitu, jadi bisa melar, bisa elastis, bisa juga menyempit begitu. Dan memang secara alami, secara pengaturan tubuh sendiri, dinding pembuluh darah itu juga secara naluriah, secara alami, secara natural itu bisa melebar dan menyempit, disebut sebagai vasodilatasi dan vasokonstriksi gitu ya. Jadi kenapa dia bisa elastis karena memang sudah strukturnya seperti itu. Dan pada kasus-kasus yang unrupture dan dinding termasuk dinding pembuluh darah yang tebal itu kadang-kadang bisa sampai giant, bisa sampai yang gelembungnya besar sekali. Dan nanti disertai dengan bekuan darah jalan. Gitu. Baik. Mengenai faktor risiko ini, Dok. Ya. Siapa-siapa saja atau kegiatan apa saja, kemudian seperti misalkan gaya hidup atau penyakit tertentu yang mendasari sehingga bisa menimbulkan risiko aneurisma. Ya, oke. Jadi untuk risiko, untuk kejadian ya sebetulnya, untuk kejadian aneurisma ini sendiri, tadi saya bilang ada beberapa faktor ya. Sudah kita bahas juga ada beberapa faktor. Ada yang memang dia sudah bawaannya dindingnya lemah. Ada juga oleh karena trauma atau benturan. Ada juga oleh karena kaitannya dengan penyakit lain dan infeksi. Jadi semua itu akan saling terkait dan bisa memberikan risiko timbulnya aneurisma. Kemudian ada faktor-faktor lain yang bisa memperparah penggelembungan itu. Jadi memperbesar, kemudian dindingnya juga tidak baik, itu seperti faktor hipertensi. Kemudian ada faktor merokok. Ya. Merokok itu sangat merusak dinding pembuluh darah. Kemudian ada juga kondisi darahnya yang tidak baik. Kondisi darah yang tidak baik seperti apa contohnya? Gulanya banyak, diabetes mellitus. Plaknya banyak, hiperkolesterolemia, dan lain-lain. Dan gaya hidup yang tidak sehat itu artinya memang tidak olahraga, kemudian makanan yang tidak baik, itu semuanya mempengaruhi kualitas pembuluh darah. Jadi tidak hanya aneurisma, tapi pembuluh darah secara umum. Gitu. Jadi semakin rentan pembuluh darah, semakin tinggi tekanan darah juga bisa membuat aneurisma itu seperti itu. Resikonya adalah kalau kita punya aneurisma yang tadi yang kita dianugerahkan Tuhan, kita punya dinding pembuluh darah yang tidak baik misalnya ya. Kalau kita tambahi dengan hipertensi, kita tambahi dengan merokok, kita tambahi dengan lain, maka aneurisma ini berisiko untuk pecah. Ya, gitu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat sehat ini, Dok. Dari @Diana Karisasari. Apakah ada pantangan makanan atau minuman untuk menghindari aneurisma, Dok? Oke, jadi untuk makanan dan minuman itu memang secara ilmiah tidak terbukti ada kaitannya antara makanan dengan aneurisma. Bukan berarti kita terus makan bakso pinggir jalan kita muncul aneurisma gitu enggak gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya, cuman memang
tadi lifestyle gaya hidup itu akan mempengaruhi resiko-resiko untuk pecahnya aneurisma. Kan kita nggak tahu nih. Kita tadi secara statistik 2-5% populasi, 2-5 dari 100 orang itu punya aneurisma yang belum pecah. Nah, kalau kita makan dan minum sesuatu yang tidak baik, banyak lemaknya, kemudian menyebabkan hipertensi dan lain-lain, maka risiko untuk jadi pecah dia akan lebih tinggi, gitu. Tapi apakah bakso menyebabkan aneurisma? Tidak, gitu. Apakah makanan lain menyebabkan aneurisma? Tidak, gitu. Kemudian ini dok, saya ada pertanyaan Ya. dok. Mengenai pengobatan dok. Jadi Ya. kan ada beberapa pilihan pengobatan. Ya, betul. Nah itu untuk yang pecah dan yang belum pecah, Ya. itu pilihan pengobatannya ada apa saja dok? Betul. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau belum pecah, apakah harus diobati? Gitu ya. Justru yang tidak pecah ini itu yang kita perlu lakukan tindakan segera. Karena apa? Karena tadi kalau kita lihat gejalanya, kalau sudah pecah, bisa sampai ke kematian juga. Bisa penurunan kesadaran sampai ke kematian. Artinya apa? Artinya kalau kita ketemu aneurisma yang tidak pecah, maka itu lebih baik outcome-nya atau luarannya kalau itu dilakukan treatment atau penanganan secara dini. Lalu apa penanganannya? Penanganannya secara umum, secara general itu kita bagi menjadi dua, yaitu penanganan secara endovaskular atau intervensi melewati pembuluh darah. Jadi kalau dibayangin ada selangnya, kemudian ada balonnya di situ, maka melewati di dalam pembuluh darah, balonnya itu kita isi dengan kumparan, namanya kumparan koil. Gitu. Harapannya apa? Harapannya supaya tidak pecah. Jadi penanganan aneurisma ini prinsipnya adalah supaya aneurisma ini tidak pecah. Kemudian cara kedua adalah, kalau tadi dari dalam pembuluh darah, cara kedua sekarang dari luar pembuluh darah. Jadi nanti balonnya, lehernya itu nanti kita klip. Gitu. Jadi secara umum ada dua itu. Yang pertama dengan tindakan endovaskular atau intervensi dengan memasukkan koil. Kemudian tindakan pilihan yang kedua adalah dengan tindakan open surgery, dibuka, kemudian kita klip pembuluh darah. Seperti disegel gitu ya dok ya? Iya, betul, disegel. Gitu. Seperti kalau bayangkan jepit rambut itu, nah itu aneurismanya gelembungnya itu dicepit pakai jepit rambut. Ya, baik dok. Kemudian langkah-langkah apa yang dapat kita ambil untuk mengurangi risiko aneurisma dok? Ya, oke. Jadi ini juga sebenarnya pertanyaan menariknya. Apakah aneurisma bisa kita hindari? Nah, sayangnya statistik mengatakan bahwa 2-5% orang itu mau nggak mau punya, gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa dihindari loh penyakit itu ya. Seperti saya punya alis yang bentuknya seperti ini, itu kan saya nggak bisa milih alisnya, gitu kan. Seperti itu. Jadi yang bisa kita lihat adalah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus deteksi. Kita harus deteksi, kemudian kalau memang punya riwayat keluarga yang punya didiagnosis dengan aneurisma, maka deteksilah sedini mungkin. Dokter Yoga, saya kasih tahu bahwa di dunia ini, angka populasi aneurisma terbesar, nomor 1 itu ada di negara Jepang, nomor 2 ada di negara Finlandia. Itu bukan karena Jepang dan Finlandia ini orangnya aneurismaan gitu, bukan. Tapi karena mereka deteksi dininya banyak. Gitu. Jadi, kalau kita lihat perbandingan populasi Indonesia dengan negara Jepang dan negara Finlandia, maka Indonesia mestinya lebih banyak lagi orang yang punya aneurisma kalau dideteksi dengan baik. Dan tadi prinsipnya, kalau kita deteksi, kita temukan secara dini, maka kalau ditangani, outcome-nya lebih bagus. Baik, terima kasih dokter. Ya. Kemudian lanjut dari pertanyaan sahabat sehat, dari @denny_yanto. Apabila sudah dilakukan clipping atau coiling, aneurisma apakah bisa dihindari? Kemudian apakah tetap bisa pecah atau re-rupture gitu dok? Ya, oke. Jadi kalau prinsipnya tadi treatment ini, clipping maupun coiling, prinsipnya adalah kita untuk oklusi aneurisma atau kita menutup aneurismanya. Fungsinya apa? Supaya tidak pecah. Karena tadi pecah itu sangat devastating, sangat buruk sekali efeknya untuk seseorang. Sehingga kalau itu sudah dilakukan coiling maupun clipping, maka teorinya dia tidak akan pecah lagi. Jadi aneurisma ini treatable, curable, bisa disembuhkan, bisa ditangani. Betul. Seperti itu dokter. Kemudian ini prospek hidup pada penderita aneurisma yang sudah pecah maupun yang belum pecah, yang dilakukan clipping maupun coiling. Oke, baik. Jadi memang prospek hidup itu seperti prognosis mungkin ya. Jadi bagaimana kelanjutannya kalau misalkan sudah pecah. Jadi tentu saja ini sangat terkait dengan pada saat datang ke rumah sakit kondisinya bagaimana. Treatment yang dilakukan pada saat aneurisma itu sudah pecah itu
prinsipnya adalah mencegah supaya aneurisma ini tidak pecah kembali. Tidak ada kejadian re-rupture, ya. Kemudian pasien yang sudah pecah kondisinya akan dinilai. Kalau memang kondisinya seperti orang stroke, maka penanganannya secara umum, secara general juga seperti orang stroke, ada fisioterapi dan lain-lain. Sehingga kalau kita bisa sesegera mungkin membawa pasien ini ke rumah sakit kalau aneurismanya pecah, ya, dan dia dideteksi aneurisma, maka sesegera mungkin dilakukan tindakan, maka pasien ini akan sesegera mungkin dilakukan fisioterapi. Jadi prinsip dari orang penyakit stroke, ya, aneurisma ini kan masuk dalam stroke secara general. Prinsipnya adalah sesegera mungkin untuk fisioterapi, seperti itu, dan mencegah re-rupture tadi, Ya. seperti itu. Jadi apakah bisa hidup? Insya Allah bisa. Kalau ditangani dengan baik dan segera ke rumah sakit. Berarti memang edukasi mengenai aneurisma, kemudian stroke itu memang harus dilakukan terus-menerus ya, Dok, ya, supaya masyarakat awam juga tahu dan aware ketika ada kondisi seperti itu pada dirinya maupun keluarganya juga bisa langsung segera Betul sekali, Dokter. Fasilitas kesehatan. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari @fhotimah 451. Apakah aneurisma bisa berpengaruh ke tulang, Dok? Aneurisma bisa berpengaruh ke tulang. Jadi gini, kalau aneurisma yang kita bahas sekarang adalah aneurisma penggelembungan pembuluh darah otak, ya. Itu tidak terkait dengan tulang. Tidak terkait. Tapi ada penyakit lain yang namanya kista aneurisma tulang atau aneurismal bone cyst. Nah, itu penyakit yang berbeda. Tapi tidak terkait dengan pembuluh darah. Tapi bahwa ada aneurisma tulang itu ada, gitu ya. Tapi ini tidak terkait dengan pembuluh darah. Ini kaitannya dengan terbentuknya suatu kista yang terkait dengan struktur di dalam tulang yang mengakibatkan tulang ini menggelembung. Tetapi dia tidak terkait dengan aneurisma otak yang sedang kita bahas. Seperti itu. Ya. Kemudian ini, Dok, selain aneurisma otak, apa saja yang bisa menyebabkan perdarahan di dalam otak? Oke. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan perdarahan di dalam otak selain aneurisma yang pecah itu, ya? Jadi secara umum memang tadi bahwa kalau ini terkait dengan pembuluh darah, ya, yang kejadiannya tiba-tiba, maka ini kita golongkan sebagai stroke. Maka selain stroke karena aneurisma, maka stroke ini bisa disebabkan karena pecahnya pembuluh darah oleh karena hipertensi, oleh karena benturan atau trauma, kemudian oleh karena ada kelainan pembuluh darah lain yang kita sebut sebagai AVM atau arteriovenous malformation. Jadi banyak sekali sebetulnya penyakit-penyakit yang terkait dengan pembuluh darah yang bisa menyebabkan gejala stroke berdarah. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih, Dokter. Bagi sahabat sehat yang masih mempunyai pertanyaan untuk Dokter Krisna mengenai aneurisma otak, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau kita lihat nih, Dok, perkembangan teknologi kedokteran ini kan sudah maju ya, Dok. Betul. Seharusnya yang bisa mendeteksi aneurisma dengan baik itu dari pemeriksaan apa, Dok? Yang masih bisa terjangkau juga, Dok? Oke, jadi memang saat ini screening untuk aneurisma itu memang paling yang punya sensitivitas dan spesifitas yang baik untuk mendeteksi adalah masih MRI dan MR angiografi, ya. Kenapa dipilih itu? Sebetulnya jadi kita prinsipnya kalau kita mau studi pembuluh darah, maka studi yang kita pilih adalah angiografi. Angiografi macam-macam. Ada CT angiografi, ada MR angiografi, ada digital subtraction angiografi atau DSA, gitu ya. Dari ketiga ini yang kita pilih untuk screening itu adalah MR angiografi. Karena apa? Karena memang tadi pertimbangannya spesifitas dan sensitivitasnya yang paling optimal untuk mendeteksi aneurisma, tapi tidak invasif. Gold standard atau diagnosis emasnya, jadi gold standar bakunya, standar emasnya untuk pemeriksaan aneurisma ini adalah sebetulnya DSA atau digital subtraction angiografi, ya. Masukkan kateter ke dalam pembuluh darah, kemudian kita masukkan kontras, nanti kelihatan aneurismanya. Cuman itu tidak dilakukan untuk screening. Itu dilakukan untuk pasien-pasien yang sudah terdeteksi aneurisma atau aneurisma yang sudah pecah. Seperti itu. Sekaligus untuk nanti bila memungkinkan dilakukan tindakan tadi yang melalui endovaskular, seperti itu. Jadi untuk screening saat ini masih ditumpukan pada MRI dan MRA kepala. Dan itu screening itu tidak hanya untuk pembuluh darah, tapi juga untuk yang lain juga. Ya, gitu. Baik, terima kasih, Dokter.
Jadi dari bincang-bincang kita bisa tarik kesimpulan ya dok ya. Ada beberapa hal mengenai aneurisma otak. Yang pertama dari definisinya adalah tonjolan di pembuluh darah yang disebabkan oleh kelemahan dari dinding pembuluh darah tersebut. Betul. Kemudian pecahnya aneurisma juga memerlukan perawatan medis darurat yang mungkin melibatkan operasi dalam penanganannya. Iya, betul. Kemudian untuk yang aneurisma yang belum pecah, dokter mungkin menyarankan untuk observasi terlebih dahulu, perawatan medis untuk menurunkan tekanan darah atau prosedur bedah preventif ya dok. Iya, betul. Seperti coiling maupun Clipping, betul. Kemudian menjaga tekanan darah dalam batas normal dan menjalani gaya hidup yang sehat juga dapat membantu mengurangi risiko aneurisma otak. Terima kasih ini Dr. Krisna, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah memberikan ilmunya, insight-nya bagi sahabat sehat sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya terakhir boleh dokter ya. Silakan, jadi memang kebetulan bulan September ini adalah bulan kesadaran aneurisma otak gitu ya. Jadi Aneurysm Awareness Month itu di bulan September. Jadi tagar kita adalah cegah sebelum pecah gitu ya. Stop the pop gitu ya. Jadi mudah-mudahan sebelum pecah kita bisa mendeteksi dan kita bisa mencegah sebelum aneurisma ini pecah. Baik. Ya, benar, kita sudah di penghujung acara. Saya Dr. Yoga. Saya Dr. Krisna. Kalau mau periksa kemana sih? Karyadi aja.